Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Terima kasih atas kedatangan teman-teman. Saya ucapkan selamat datang di mata kuliah Sosiologi Hukum bersama saya Pak Sony Zakaria. Nah, untuk pertemuan pertama saya akan memberikan sedikit kuliah pengantar mengenai sosiologi hukum. Yang pertama yang perlu kita pertanyakan adalah mengapa sosiologi hukum itu penting untuk dipelajari, terutama prodi hukum keluarga Islam. Yang pertama, kita tahu bahwa hidup di masyarakat itu terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah, yang mana kaidah-kaidah itu bisa mengatur kita, bisa mengatur hidup seseorang, bisa mengatur hidup lebih luas, yaitu masyarakat. Nah, karena ini studi tentang masyarakat, maka ilmu sosiologi di situ masuk. Ya, dulu ilmu sosiologi sudah ada studi tentang masyarakat, yaitu tentang sosial. Nah, mengapa ada mata kuliah sosiologi hukum? Karena kembali kepada tadi bahwa hidup itu ada yang mengatur. Nah, yang mengatur ini banyak faktornya. Yang pertama adalah norma, kaidah, agama. Agama telah mengatur kehidupan masyarakat agar sesuai dengan ajaran-ajaran tuntutan agama, apapun agamanya. Sehingga perilaku masyarakat itu dipengaruhi oleh faktor agama. Nah, di sisi lain kita tahu bahwa hidup masyarakat tidak hanya agama, tapi juga norma-norma yang lain, yaitu norma sosial budaya. Norma sosial budaya di sini yaitu berupa adat, ya, contohnya adalah hukum perkawinan adat, hukum waris adat, hukum tanah adat, yang teman-teman kalau sudah mempelajari di hukum adat itu akan tahu. Nah, norma-norma sosial itu ternyata mempengaruhi kehidupan kita, dan kaidah yang lain adalah ternyata ada norma hukum. Ya, selain agama, sistem sosial budaya, di sini juga ada norma hukum. Ternyata hukum itu dampaknya bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, di ilmu sosiologi hukum inilah untuk membedah bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat, bagaimana hukum itu bisa mengatur, merubah perilaku masyarakat, tatanan masyarakat, kelas sosial, semuanya hukum. Nah, begitu kita bedah, ternyata di dalamnya banyak sekali yang perlu kita pelajari. Salah satunya adalah hubungan hukum dengan kekuasaan. Ya, ada beberapa hukum yang sengaja diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan, untuk mengatur masyarakat sedemikian rupa. Nah, di ilmu sosiologi hukum, maka kita akan tahu apa saja yang di dalam mempengaruhi. Jadi sifatnya timbal balik, ya. Karena sosiologi hukum dari kata sosiologi dan hukum, sehingga kita tidak terlepas dari dua disiplin ilmu. Yang pertama adalah ilmu hukum, dan kedua adalah ilmu sosiologi. Nah, saya katakan timbal balik ini, hukum, kalau di sosiologi hukum bisa menjadi objek penelitian atau objek kajian dari ilmu sosiologi, sehingga sosiologi hukum sebagian sarjana meletakkan di bawah disiplin ilmu sosial. Berbeda dengan sarjana lain, sosiologi hukum berada di bawah rumpun ilmu hukum. Ilmu hukum itu kan banyak, ada hukum acara, perdata. Nah, sosiologi hukum itu masuk di bawahnya ilmu hukum, itu sebagian. Kalau sebagian lagi kan mengatakan bahwa sosiologi hukum itu ya di bawah ilmu sosial, ya, di bawah rumpun ilmu sosial, cuma yang menjadi objek adalah hukum. Nah, dari sini tidak menjadi persoalan antara, karena namanya timbal balik, ada hubungan saling mempengaruhi. Hukum mempengaruhi masyarakat, masyarakat mempengaruhi hukum. Nah, teman-teman bisa pelajari di silabus, di situ sudah ada apa saja yang mau dipelajari, kemudian manfaatnya seperti apa, dan kita membutuhkan selama 1 semester. Berikutnya adalah apa yang perlu disiapkan teman-teman adalah minimal teman-teman membaca
punya bekal ya, kalau belum punya bisa membaca dari sekarang, yaitu filsafat hukum ya. Teman-teman akan belajar filsafat hukum karena di ilmu sosiologi hukum ini masih ada hubungannya dengan filsafat hukum. Yang kedua adalah teori-teori sosial ya, teori-teori sosial karena sebelum kita membahas sosiologi hukum, setidaknya teman-teman itu paham pengantar sosiologi ya, mata kuliah sosiologi harus kita pelajari sehingga di sosiologi hukum ini lebih enak menyambung. Itu cukup dari saya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.